and reach above the tree. Voices it's ringing and reeling through. I remember you. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Drakur Nuna. Nuna doakan teman-teman selalu sehat ya. Drama Pachinko sudah masuk di episode terakhir. Langsung kita simak ya. Cerita dimulai pada tahun 1938 di Osaka. Saat itu Noah telah berusia 7 tahun. Ia telah tumbuh dengan sangat baik. Noah kecil adalah anak yang cerdas dan juga pemberani. Noah membantu temannya yang sering menjadi korban bully di sekolah. Noah bercerita kepada temannya bahwa hari ini ada pesta di rumahnya. Terlihat Ishak dengan gembira menjemput Noah sepulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Noah mengatakan bahwa ia sedikit iri dengan perayaan 1 tahun adiknya yang akan dirayakan hari ini. Ishak kemudian menceritakan bahwa dahulu mereka juga merayakan acara yang sama saat Noah berumur 1 tahun. Walaupun kondisi keluarga mereka dahulu sedang kesulitan, tapi mereka selalu berusaha yang terbaik untuk Noah. Ishak sangat bahagia karena dahulu Noah memilih benang merah, yang bisa diartikan sebagai harapan agar Noah diberi umur yang panjang. Noah terlihat sedikit kesal dengan pilihannya dahulu, karena ia lebih menginginkan uang yang banyak. Noah berharap adiknya kali ini akan memilih koin, agar di masa depan nanti Mozasu bisa menjadi orang yang kaya. 아빠도 빨리 기도해. 걔는 뱃속에 거지가 들어서 돈 많이 벌어야 돼. Doljabi adalah pesta untuk seorang bayi saat usianya 1 tahun. Hampir mirip seperti Tedak Sinten kalau di versi Jawa ya teman-teman. 모두 우리 주님의 은혜죠. 우리 모자수가 어떤 운명을 선택하는지. 골라보자. 이거 뭐. Kemudian di tahun yang berbeda, para keluarga telah berkumpul untuk menemani hari-hari terakhir Hana. Solomon akhirnya menceritakan kepada ayahnya tentang pemecatan dirinya. Solomon mengatakan ia tidak bisa kembali ke Amerika. Namun, ia sekarang memiliki pandangan untuk membuka bisnis pachinko bersama Pak Yoshi. Ayah Solomon tidak menyetujui hal tersebut karena ia sangat tahu bahwa temannya yang bernama Pak Yoshi adalah orang yang bisa melegalkan apapun untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun, Solomon tetap pada pilihannya, walaupun ayahnya tidak mendukungnya. Solomon kemudian menemui Hana untuk menjadi pendengar yang baik untuk setiap impian-impian Hana. Solomon mulai menyalahkan dirinya karena dahulu meninggalkan Hana. Hana meminta Solomon untuk berjanji agar ia berusaha keras mewujudkan semua impiannya dan membalas semua perbuatan atasan Solomon yang selalu memandang rendah dirinya. Kemudian di waktu yang berbeda, Sunja terkejut saat Noah berlari pulang karena ayahnya tidak datang untuk menjemputnya. Noah mengajak ibunya untuk pergi ke gereja tempat ayahnya bekerja. Terlihat gereja tersebut sedang ramai karena ada penggeledahan.
Rupanya Ishak saat itu ditangkap karena ada yang melaporkannya dan menuduhnya terlibat dalam pemberontakan. 부디 몸 조심하고. 너야, 그나부에 찾아가라. Sunja kemudian meminta Noah untuk pergi menjemput pamannya di tempat kerja dan memberitahu tentang kejadian yang menimpa ayahnya. 할 수 있지? 그래. Noah memang anak yang cerdas. Ia berhasil menjemput pamannya dan mengajaknya pergi ke kantor polisi untuk menolong ayahnya. 어딜 잡혀가? 테스트로 잡혀가서 지금 뭐 네 아빠 데려가지. 뭐라 하시나? 까맣다리 원한. Setibanya di kantor polisi, Yosef berusaha untuk membebaskan Ishak. Namun polisi yang bertugas mengatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan Ishak jika Ishak tidak terbukti bersalah. Noah yang cerdas mencoba mengartikan percakapan antara pamannya dengan petugas kepolisian karena Sunja tidak terlalu memahami bahasa Jepang. 아빠가 혼나고 ほんま 있어요. にあんたの言う通りや。 엄마, 동생은 유치장에서 하룻밤도 안 지을 거예요. Kemudian di luar kantor polisi, Yosef mencoba menenangkan Sunja dan Noah agar tidak terlalu khawatir karena ia pasti akan membebaskan adik kesayangannya. 아빠 데리고 온다고요. 표정이 왜 그래? 응? 하지 마. 하지 마요. Kemudian Sunja sengaja menyapa seorang wanita yang ia lihat di dalam kantor polisi tadi. 백 목사님 사모님이 진짜 지낸 편을 하십니까? Sunja menanyakan apakah wanita tersebut juga mengunjungi suaminya di kantor polisi. Rupanya wanita tersebut adalah jamaah dari Ishak. Ia sangat berterima kasih karena selama ini Ishak sangat membantunya dan semua imigran-imigran yang lain untuk tetap yakin bahwa pertolongan pasti akan ada. 자부심 말씀을 주셨지. 사세가와 상한테 알려야겠습니다. 엄마, Wanita tersebut kemudian mengajak Sunja menemui seorang warga Jepang yang sangat disegani agar bisa membantu mengeluarkan Ishak. と一緒に捕まるなんて。何やて被告島村さんなら分かってくれると思いました。 Kemudian di tempat yang berbeda, Yosef harus menerima kenyataan pahit karena ia dipecat oleh bosnya. Bos pabrik Yosef tidak memiliki pilihan lain karena kasus penangkapan Ishak berkaitan dengan kejahatan politik. 悪いけどあんたにはやめてもらうわ兄さんの血も赤や 아빠랑 닮았대요. Noah dengan berani mengajak ibunya bertemu dengan pria Jepang yang dimaksud oleh wanita tadi. Noah menjadi penerjemah percakapan antara Sunja dengan Tuan Hasegawa. Selama ini, Ishak sering menceritakan tentang Sunja dan anak-anaknya pada Tuan Hasegawa. Ishak dan Tuan Hasegawa selama ini berjuang untuk membantu agar semua pekerja bisa mendapatkan upah yang layak, walaupun itu diartikan sebagai tindakan menentang kaisar. Sunja tidak bisa menerima semua itu karena akibatnya kini Ishak harus ditangkap dan kehidupan keluarga Sunja mengalami kesulitan. 부대들을 모아서 힘을 합치는 꿈에 너네들이 그 짝꿍만 쫓고 있으면 밥상에 먹을 건 참말로 두 분이서 전황을 등진깁니까? 있습니까? 운해에서는 때 의자 기력 캔들나 달릴까해. 기사도요. Kemudian tiba-tiba beberapa polisi datang untuk menangkap Tuan Hasegawa. Kemudian di tahun yang berbeda, terlihat Solomon mengajukan kerjasama dengan Tuan Yosi. Solomon meminta Tuan Yosi untuk mendukung idenya membalaskan dendam kepada Tuan Abe dengan cara membeli tanah milik nenek yang tempo hari menolak menjualnya pada perusahaan Tuan Abe. Nearly 10 billion yen. Tuan Yosi terlihat senang dan yakin dengan tekad Solomon untuk memulai bisnis mereka. Woman's land can ask for anything. Colton and Abe-san. Kemudian di tempat yang berbeda, Hana sedang ditemani ibunya di hari-hari terakhirnya.
Suasana saat itu sungguh mengharukan. Karena setelah sekian tahun berpisah, mereka akhirnya bisa bersama kembali. Namun tidak memiliki waktu yang lama. Mozasu terlihat kecewa dan merasa bersalah dengan nasib buruk yang menimpa Hana dan ibunya. Mozasu kembali teringat dengan kakaknya yang sama-sama memiliki nasib yang buruk. Memori tentang Noah pun terlintas dalam benak Sunja kembali. Sunja yakin nasib buruk Noah tidak akan terjadi kepada Solomon. 지정신이가 내 그때 같은 일은 안 생기게 할. に行きますが、その前に何かあったらこれをしてく。 Kemudian saat menit-menit terakhir Hana, Solomon tiba-tiba datang dengan sengaja membawa Hana ke atap rumah sakit untuk menikmati suasana yang berbeda. Hana menginginkan sebuah kematian dengan nuansa Hawaii dan Solomon berusaha untuk mewujudkannya. Solomon melakukan hal tersebut untuk memberikan kebahagiaan terakhir untuk Hana. Hana pun akhirnya pergi untuk selama-lamanya, ditemani semua orang yang menyayanginya. Kemudian di tahun yang berbeda, terlihat Sunja sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait kasus Ishak. Polisi mencurigai Sunja juga bergabung dengan kelompok pemberontak. Petugas polisi menuduh Ishak adalah seorang penghasut. Namun bagi Sunja, Ishak adalah seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang sangat baik, terlepas dari permasalahan yang Ishak hadapi saat ini. 제가 아는 그분은 저 남편이고 안부입니다. Setelah interogasi selesai, Sunja menemui Noah yang sedang menunggunya. 가자. Noah terkejut melihat ayahnya yang akan dipindahkan oleh petugas kepolisian. Pemandangan sangat mengharukan ketika Noah dan Sunja mengejar mobil polisi yang membawa Ishak. Ishak sendiri tidak bisa berbuat apapun selain menangis dari dalam mobil polisi. Keluarga kecil Sunja yang bahagia kini telah musnah. Kemudian di tahun yang berbeda, malam itu saat Solomon masih dalam kesedihannya karena kepergian Hana, Sunja memberikan arloji yang dahulu diberikan Kohansu kepadanya. Dahulu Sunja menganggap arloji tersebut adalah arloji pembawa sial. Namun, rupanya arloji tersebut adalah pembawa keberuntungan untuk keluarganya. Sunja berharap arloji tersebut bisa membawa keberuntungan untuk Solomon. Malam itu Sunja mulai memikirkan masa depan keluarga kecilnya. Sunja memutuskan untuk menjual cincin sebagai modal usaha, karena ia harus membantu perekonomian keluarganya. 김치 담그는 거야? Namun keputusan Sunja untuk memulai usaha berjualan sedikit ditentang oleh Yosef. Yosef tidak ingin dianggap sebagai kepala keluarga yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Namun, Sunja memberi pengertian kepada Yosef bahwa ia hanya ingin membantu membesarkan anak-anaknya dengan usahanya. 그러니 오늘은 말 좀 부리면 안 된다.
Kemudian keesokan harinya, Sunja akan memulai bekerja hari itu. Sementara Kyung-hee menjaga Mozasu di rumah. Sunja memulai berjualan kimchi di pasar dengan penuh perjuangan. Ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sebagian orang di sana. 미안합니다. 지금은 처음이라. 저리 가요. 인생 때문에 손해들. 거치 어이래. 거치. 기마치됐어요. 신세님 아주 일찍 김치 담당 말이. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menjual seluruh kimchinya. Kemudian di tempat yang berbeda, saat Noah akan pergi ke sekolah, Ko Han-soo mendekati Noah yang saat itu terlihat murung. Ko Han-soo menanyakan kenapa Noah memilih jalan yang lebih jauh untuk pergi ke sekolah. Noah menjawab karena ia hanya ingin mengingat ayahnya, karena ayahnya sangat menyukai jalan yang ia lewati saat ini. Kemudian Ko Han-soo menceritakan tentang masa kecilnya dahulu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Namun, karena tekadnya yang kuat, ia pun bisa mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Noah sempat bingung dengan kedatangan Ko Han-soo yang terlihat mengenal tentang dirinya. Ko Han-soo kemudian menceritakan tentang gempa di wilayah Kanto yang telah menewaskan ayahnya. Namun, ia tetap harus bangkit dan berjuang walaupun masih dalam kesedihan. Ko Han-soo kemudian menasihati Noah agar ia bisa bertahan untuk hidup dan berjuang menjadi seseorang yang unggul dan sukses dengan tidak melihat ke belakang. 조선인들만이 아니라 일본. 네 줄 실력을 쌓아. 자각하지 말고. 하나 더. 내일은 지름길로 가고 바보로 살지 마. Sampai episode terakhir ini tidak diceritakan bagaimana kejadian meninggalnya Noah. Namun, Sunja dan Mohasu hanya membahas tentang nasib buruk yang dialami Noah.